Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, pada video saya kali ini saya ingin berbagi rahasia menjadi kaya. Saya mendapatkan inspirasi baru lagi, pemirsa. Berarti kita itu mau jadi kaya pun bisa, ya. Gak perlu malu-malu, pemirsa. Kita harus niatkan murni dari dalam diri kita sendiri. Ini motivasi dari saya. Akan tetapi pemirsa, ya, terkadang ya kita yang sudah usia segini tapi nggak kaya-kaya, pemirsa, ya. Nah, ini apa penyebabnya? Ada hal-hal yang meracuni pikiran kita. Mari kita simak wejangan-wejangan yang luar biasa dari ahlinya ini, ya. Namanya nanti pemirsa akan tahu sendiri. Makanya simak terus video saya, ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu, ya. Oke, mari kita simak tayangan berikut ini yang luar biasa. Karena bodoh. Orang miskin itu bukan karena kurang kerja keras, bukan juga karena Tuhan tidak adil, tapi seringkali karena terlalu banyak mencari alasan. Apapun yang terjadi tuh selalu ada kalimat pembenaran. Gak apa-apa, wajar kok. Dan disitulah makanya kemiskinan itu menjadi warisan yang gak pernah putus. Kita akan bahas hari ini tentang 7 pewajaran yang sering dilakukan, dan itu yang membuat hidup kita tidak pernah maju dari tahun ke tahun. Yang pertama, mewajarkan kemiskinan itu adalah sebuah takdir. Banyak orang berkata, ya sudahlah, nasib saya emang seperti ini. Kalimat ini memang terdengar pasrah, tapi sebenarnya itu kalimat menyerah sebelum berjuang. Padahal Allah itu sudah kasih kita potensi besar. Kalau kita terus percaya bahwa kemiskinan itu adalah takdir kita yang tidak bisa kita ubah, maka hidup kita itu akan berhenti di situ-situ aja. Dalam agama saya, Islam, itu mengajarkan bahwa takdir itu memang ada. Tapi takdir itu ada bukan sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan. Sesungguhnya, Tuhan itu tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri mau mengubah keadaan mereka sendiri. Artinya jelas, kalau kita ingin keluar dari lingkaran kemiskinan, kita harus merubah diri kita. Kita berusaha, ikhtiar, baru setelah itu kita bertawakal. Ada pepatah bijak mengatakan, God gives every bird its food, but he does not throw it into the nest. Tuhan selalu kasih makanan itu ke burung, tapi burung itu harus terbang, burung itu harus mencarinya, dan burung itu harus berusaha. Junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, juga ngajarin tuh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benarnya tawakal, niscaya akan diberi rezeki sebagaimana seekor burung. Ia pergi pagi dengan perut yang kosong dan pulang di sore hari dengan perut yang kenyang. Lihat perumpamaan burung itu. Burung itu tidak diam di sarang. Burung itu menjemput rezeki. Burung itu tidak menunggu rezeki jatuh dari langit. Dia terbang, dia bergerak, dia berusaha. Harusnya kita juga seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang, ya sudah, miskin ini sudah takdir saya, berarti itu bukan sikap orang-orang yang beriman pada Tuhannya. Karena iman pada takdir bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru iman pada takdir mendorong kita untuk berusaha keras, dan setelah itu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang kedua, mewajarkan boros dengan alasan-alasan kecil. Sekali-kali boros nggak apa-apa deh. Masalahnya, sekali-kali itu kalau dilakukan tiap minggu, ya akhirnya berkali-kali juga. Ada lagi yang bilang, kan udah capek, jadi harus ada self-reward dong. Self-reward boleh, tapi kalau setiap kali capek, kita langsung belanja self-reward, ya artinya bukan menghargai diri, tapi itu pelarian. Ada juga yang bilang, murah banget, sayang kalau nggak diambil. Itu jebakan marketing. Padahal kalau barangnya nggak kepake juga, ya tetap hitungan mahal karena buang-buang uang. Ada juga yang bicara, biarin ajalah, uang kan bisa dicari lagi. Terdengar keren, tapi seringkali itu menjadi alasan kita
akhirnya kita kehilangan kontrol. Memang uang bisa dicari, tapi kerja itu tidak bisa diulang lagi. Kalimat di atas itu populer banget, tapi pengeluaran kecil yang terus diulang-ulang itu bisa bikin bocor yang sangat besar. Ibarat ember tuh yang bolong, air keluar itu bukan karena lubang yang gede, tapi ribuan lubang yang kecil-kecil. Ya sama aja juga. Saya ingat kata Warren Buffett, jangan menabung dari sisa belanja, tapi belanjalah dari sisa tabungan. Yang ketiga, mewajarkan malas dengan banyak alasan. Besok saja, toh rezeki udah ada yang ngatur. Saya istirahat dulu, nanti juga masih ada waktu. Ya, kalimat di atas terdengar manis, seolah-olah menenangkan, teduh. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah jebakan. Kesempatan tidak datang dua kali. Kadang dia datang sekali, dan kalau kita menutup pintu, ia akan berpindah ke rumah yang lain. Sementara kita tinggal dengan penyesalan. Banyak orang lupa bahwa rezeki memang sudah diatur oleh Tuhan, tapi Tuhan meminta kita untuk menjemputnya. Benjamin Franklin. Kamu boleh menunda, kamu boleh bilang nanti saja, tapi waktu tidak akan pernah menunggu. Satu hari lewat, satu peluang hilang. 1 jam terbuang, 1 langkah ketinggalan. Dan yang paling bikin sakit itu adalah bukan kegagalan, bro, tapi sadar bahwa kita tidak pernah mencoba di saat peluang itu datang. Jadi ingat ini, lebih baik capek sekarang demi masa depan daripada tenang sekarang tapi menyesal sepanjang jalan. Yang keempat, mewajarkan hidup dari utang. Ada yang bilang, semua juga berhutang kok, bahkan orang kaya juga berhutang kok, jadi biasa aja lah. Padahal hutang itu seperti pasir hisap. Semakin banyak kita masuk, semakin dalam kita tenggelam. Never spend your money before you have it. Thomas Jefferson bilang, jangan belanjakan uangmu kalau kamu tidak punya uang. Hutang itu, kalau bagi saya sih, hutang untuk hal-hal mendesak. Masalah hidup mati, itu nggak apa-apa, sekali-kali. Tapi ingat loh ya, mendesak. Tapi kalau hutang karena ingin merayakan anak ulang tahun, berhutang hanya untuk pergi holiday, mau ganti handphone padahal handphonenya itu tidak produktif sama sekali, tidak dipakai untuk jualan online dan sebagainya, berhutang untuk beli racket pedal misalnya, saya rasa kamu adalah tipe orang yang mewajarkan hutang. Yang kelima, mewajarkan lingkungan buruk, mewajarkan lingkungan toksik. Ngapain sok-sokan berubah? Toh nanti balik lagi. Kalimat itu biasanya dikeluarkan oleh teman yang takut kamu maju. Masalahnya, kalau kamu terlalu lama di lingkungan yang salah, kamu ikut akan ketarik ke bawah. Jim Rohn pernah bilang, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Yang keenam, mewajarkan ketidakjujuran. Ya, namanya juga cari makan. Sedikit curang gak apa-apa lah. Ada juga tuh kemarin anggota DPR tuh yang viral tuh, korupsi kecil masih wajar aja, yang penting jangan besar-besar. Jadi jadi lucunya itu seolah-olah di DPR tuh ketidakjujuran itu bisa ditawar-tawar. Tapi gini ya, kenyataannya ketidakjujuran itu adalah racun. Racun kecil akan tetap berbahaya meskipun dia kecil kalau diminum tiap hari. 1 bulan minum ya lumpuh juga dia. Kepercayaan itu ibarat kaca. Sekali retak, kamu bisa coba lem lagi. Tapi bekas retaknya itu akan tetap ada dan orang akan selalu melihatnya. Orang yang terbiasa mewajarkan ketidakjujuran, hidupnya tidak akan pernah maju-maju. Karena setiap langkah akan tersandung dengan kebohongan-kebohongan yang dibuat sendiri. Energinya habis itu bukan karena melangkah ke depan, tapi terus menutupi jejak-jejak kebohongannya yang ada di belakang. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Kalau kamu jujur, kamu nggak susah payah untuk mengingat kebohongan. Kamu nggak perlu cemas, nggak perlu ada yang ditutup-tutupin, nggak perlu ada rasa takut. Dan orang-orang pun itu akan lebih mudah percaya, mendukung, dan bahkan membuka jalan. Sebaliknya, orang-orang yang hidup dalam ketidakjujuran mungkin terlihat oke, tapi sementara, sesaat. Karena pada akhirnya, dia akan terjebak pada labirin kebohongan dia sendiri. Untuk menutupi kebohongan yang ini,
dia akan bohong, dan dia bohong, dan dia bohong. Yang ketujuh, mewajarkan untuk tidak belajar. Saya sudah tua, untuk apa belajar lagi? Atau, saya ini kan memang IQ-nya rendah, jadi buat apa saya belajar? Padahal, dunia terus berubah. Kalau nggak belajar, ya kita akan ditinggalkan. When you stop learning, you start dying. Begitu kamu berhenti belajar, maka di situ kamu mulai mati. Inti besarnya begini, kalau diperhatikan tuh, dari 7 rangkaian mewajaran itu di atas, semua polanya menjadi satu kesamaan gitu. Mewajarkan kelemahan. Selalu ada alasan untuk tidak mau berubah. Selalu ada pembenaran kenapa kita lagi di posisi sekarang. Ini quote favorit saya dari Henry Ford ya. Mungkin kali ada beberapa video yang saya pakai ini. Apapun yang kamu pikir bisa, atau apapun yang kamu pikir tidak bisa, ya dua-duanya benar. Karena pikiran yang menentukan hidupmu. Kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi soal cara berpikir. Selama kita terus mewajarkan rasa malas, kita mewajarkan boros, kita mewajarkan untuk berhutang, kita mewajarkan lingkungan toksik, kita mewajarkan ketidakjujuran, dan kita mewajarkan untuk menolak belajar, maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita akan selalu di situ terus, dan beberapa generasi ke depan, ya kita akan seperti itu terus. Tapi kalau kita berhenti untuk mencari alasan, kita mulai disiplin, mulai jujur, mulai rajin, dan mau belajar, maka keluar insya Allah pasti terbuka. Jangan sekali-kali biasakan tidak apa-apa, padahal hal itu merugikanmu. Berhenti mewajarkan hal-hal yang salah, dan mulai latih pola pikir yang benar. Karena pada akhirnya, hidup kita adalah pilihan kita sendiri. Dan pilihan itu dimulai dari bagaimana cara berpikir kita hari ini, dan kita pelihara cara berpikir kita sampai ke depannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah pemirsa, itu dia. Ternyata ada 7 hal-hal yang menyebabkan kita begini-begini saja. Makanya saat ini kita harus menggebrak dunia agar supaya kita itu ya bisa kaya gitu ya, kayak anggota DPR. Ya kaya kan tidak harus menjadi anggota DPR pemirsa, ya enggak? Kita sudah mencatat nih 7 hal yang selama ini ternyata meracuni jiwa kita, mendarah daging ya, mulai dari takdir lah, kita begini kan begitu, kemudian kita ternyata kalau mendapatkan rezeki boros dan sebagainya. Tadi sudah dikupas tuntas ya oleh Mas Abdi Swarden tadi, luar biasa. Nah pemirsa, terus ikuti channel YouTube saya pemirsa ya, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apalagi pemirsa yang ingin sukses, berarti harus subscribe dulu channel ini. Oke, demikian dulu pemirsa ya untuk kali ini ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.